Kemudian kita simpan. Nah, ini kita mau menerima pesan, ya karena kita mau sifatnya memberikan pelayanan terbaik ya, pelayanan prima, ya berarti kita menerima pesan, kemudian simpan. Nah, yang paling penting itu ada di deskripsi bisnis ini. Jadi kalau misalkan kita bicara masalah digital marketing, Bapak Ibu kemarin sudah belajar website yang dalam arti kita menggunakan website-website yang gratisan dan yang berbayar. Nah, untuk website yang gratisan itu kan untuk contohnya sebagai blog. Blog itu kan yang kita bahas kemarin adalah tentang deskripsinya ya. Tadi Bapak juga udah singgung bahwa kita harus mendeskripsikan bisnis kita itu dengan jelas, sesuai dengan apa yang kita kerjakan, dengan catatan bahwa Bapak Ibu harus memprediksikan kira-kira calon konsumen kita itu akan menggunakan kata kunci atau keyword yang tepat, yang menjurus ke bisnis kita. Nah, contoh misalkan saya buat di sini menyediakan bakso bakar Majalengka. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Pasti ada yang ngetiknya, saya memprediksi bahwa kata kuncinya adalah orang-orang yang mencari bakso bakar, kemudian dia bilang lokasinya Majalengka. Kemudian saya buat lagi misalkan bakso ikan enak, kemudian bakso bakar populer, kemudian bakso bakar viral Majalengka. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, kenapa saya membuat deskripsi bisnisnya seperti ini? Ini karena orang-orang kalau mencari bakso, biasanya dia mengetik di search engine-nya, di Google-nya kayak Ya. gitu ya Pak? Iya. Dia mencari bakso viral Majalengka gitu, ketiknya Betul, gitu. betul Pak. Nah ini atas dasar pemikiran saya ya Pak ya. Kalau di awal kan kita belajar yang namanya Google Trends ya Pak. Ya. Nah itu baiknya kita mengikuti apa yang ada di Google Trends. Tapi ternyata terkadang pada saat kita menggunakan kata kunci itu, kita juga bisa menggunakan bahasa-bahasa yang kalau saya bilang mah bahasa yang apa ya, pendekatan dari diri kita sendiri gitu. Misalkan tempat makan bakso, misalkan tempat makan bakso Majalengka. Atau bahasa saya yang lainnya, misalkan ada tempat bakso yang memang sudah terkenal di Majalengka, saya tulis kembali, tapi dengan ciri khas apa ya, keunikan punya kita. Itu nggak ada masalah, Pak. Jadi contoh lainnya, misalkan saya bergerak di bidang pendidikan, hanya jualannya tentang kursus, tapi saya mau segmentasinya mengambil dari mahasiswa dari perguruan tinggi. Nah, itu pasti saya mengambil kata-kata kuliah komputer Majalengka. Padahal sebenarnya kan kita kursus komputer Majalengka ya. Tapi karena saya berpikir bahwa mahasiswa pun butuh yang namanya kursus, jadi saya pendekatannya ke sana. Ada kuliah komputer Majalengka. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan? Bisa. Oke. Jadi untuk deskripsi bisnis ini ada 750 ya. Itu harus benar-benar dioptimalkan, Pak, Ibu. Ya. Jadi kalau misalkan ada kata kunci yang penting silahkan diisi di sana. Oke. Kalau sudah, kita simpan. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan foto-foto yang ada. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah ada foto-fotonya, silahkan ditambahkan. Ini saya kebetulan belum. Ini saya coba-coba muncul map ya. Itu untuk alamat ya Bu ya? Iya. Alamatnya harus lengkap Bu. Iya, maksudnya ini dia tarik atau perbesar perkecil peta seperti posisikan penanda itu. Jadi ini ada dot merah ini untuk saya nitik. Posisinya sudah tepat belum Bu? Sudah. Sudah. Kalau sudah ya lanjutkan saja Bu. Klik berikutnya ya. Iya, iya.
Pak, tapi ini nanti maksud saya gini, ini kan baru trial, nanti bisa dihapus kah? Bisa, Bu, bisa. Oh iya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, misalkan saya tambahkan foto. Karena memang foto baksonya saya belum ada, berarti gimana ya? Sebentar. Kita cari. Bu Amel sama Pak Hadi, Pak Zunan, tolong masukkan deskripsi foto-foto yang bisa digunakan. Oke, kebetulan saya belum ada gambar. Saya cari di Google. Tapi mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini kita hanya mencari gambar karena memang posisinya hanya untuk menambah konten saja. Tapi kalau misalkan sudah kita buat untuk bisnis kita sendiri, mohon dijaga keoriginalan dari foto produk kita. Misalkan saya buat bakso bakar, saya cari gambar, misalkan ini ya. Ini hanya sebagai pembelajaran saja. Save image. Kemudian saya save. Kemudian balik lagi ke tadi. Kepada keluarga pesawat dari nomor penerbangan IDN 46 tujuan Semarang, IDN 46 tujuan Semarang. Silakan naik pesawat udara melalui pintu A. Terima kasih. Daratan Shuttle Terminal IDN 1 Pak Purnomo kayaknya dalam perjalanan ya Pak? Betul Pak, sambil nunggu Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya? Ya apa-apa ini. Oke. Masih jam 4 nanti Pak, itunya, connect-nya. Siap-siap. Nah ini, kemudian kita untuk nambahin posting, saya misalkan tadi tambahin ini, saya klik open. Ya, nah nanti sudah ada. Tinggal kalau misalkan Bapak Ibu memiliki banyak foto-foto, saran saya sih ya minimal kita punya produk itu minimal 5 foto-foto produk. Kemudian saya pilih. Nah, di sini nanti langkah berikutnya ini kita ditawarkan oleh Google untuk mengklaim kredit. Jadi Google Ads senilai 450.000. Nah, untuk saran saya, karena memang kita ini sebagai pemula, untuk memanfaatkan digital marketing, saran saya sih nanti dulu aja. Kita nanti pakainya yang bukan berbayar dulu. Nah, jadi untuk ini kita lewati saja. Nah, kalau ini tinggal lanjutkan. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam dashboard Google Businessku yang namanya bakso bakar ikan. Ini ada di sini dashboardnya. Kemudian bisa dilihat di dashboard di sebelah kiri ada beranda, ada postingan, ada info, menu, dan ini luar biasa. Google sudah memberikan pelayanan ke kita, memberikan fasilitas ke kita. Ya seperti yang ada di sebelah kiri. Nah mungkin Bapak Ibu yang belum sampai masuk ke sini bisa ditunggu dulu. Pak Hadi sudah rampung belum? Baru mau milih foto. Oh boleh Pak, ditunggu ya Pak ya. Bu Amel ditunggu. Oh ini sudah ini ya Pak ya, sudah praktis ya Pak ya? Sudah praktis Pak. Oh iya. Kalau boleh di-share, kita berbagi apa yang sudah dikerjakan.
Tadi nomor teleponnya itu mencantumkannya pakai kosong atau tidak ya di depannya? Pakai kosong aja, Bu. Ditambah aja nolnya. Biasanya tidak diisi atau ya kita isi ya, itu nol itu pada saat kita menggunakan kode area negara, misalkan +62 biasanya, nah di belakangnya nggak usah pakai nol. Tapi kalau misalkan tidak ada kode negaranya, kita tinggal apa-apa, tinggal masukin aja 08 sekian, seperti itu. Dan biasanya juga sistem yang dibuat, yang ada sekarang itu biasanya mentoleransi sih. Pada saat kita salah ketik pun dia nanti akan otomatis bisa membaca. Ada yang mau sharing screen-nya? Ayo, Bapak, Ibu. Kelihatan semua, Pak. Screen-nya aja, Pak. Saya Mbak Amel yang cepat, Pak. Cepat ya? Iya. Nggak tahu kenapa sekarang mikirnya lama. Ini latar belakang Bapak Ibu sebenarnya di kampus apa, Pak? Dosen ya, Pak? Saya mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Oh, jadi ini khusus mata kuliah atau bagaimana? Saya ikut Bu Amel itu, Pak, diajak. Oh, Bu Amel. Berarti Bu Amel ya harusnya yang menjawab ya. Iya, betul. Gimana? Udah sampai dashboard? Mau tanya, Pak. Boleh, boleh. Ini ingin melihat apakah tidak melihat layanan yang Anda tawarkan, kemudian ada buat sendiri. Berarti ini saya mendeskripsikan sendiri ya, Pak? Diulang, Bu. Ini kan ada pertanyaan. Tambahkan layanan Anda, kemudian ada beberapa pilihan ini, Pak. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada tulisan tidak melihat layanan yang Anda tawarkan, buat sendiri. Itu artinya saya, kita mengcustomize, Bu, penawarannya, Bu. Iya, jadi saya sekaligus di situ mendeskripsikan layanan apakah yang saya berikan seperti itu. Iya, betul. Oke, paham. Tadi yang klaim kredit ini dilewatin ya, Pak? Lewatin aja, Pak. Kecuali Bapak sudah siap untuk memasang sebuah iklan di Google. Tapi saran saya, Pak, kita hindari dulu deh, Pak, yang berbayar, Pak. Karena selama masih ada yang gratisan dan menguntungkan, kenapa harus berbayar gitu, Pak? Oke. Ya. Saya udah sampai apa ini? Dashboard ya namanya. Dashboard, ya, dashboard. Google Business School. Ya. Kita sambil menunggu ya. Bu Amel udah sampai mana? Masih ini, Pak, menambahkan layanan. Oh, gak usah banyak-banyak, Bu. Kita lagi trial. Oh iya ya, ini masih belum sungguhan ya? Belum. Sudah berasa sungguhan aja. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya pun udah sungguhan, nanti tinggal bisa diedit, Bu. Gak ada masalah. Jadi contohnya seperti yang saya share, untuk masalah klaim kredit kan tadi kita skip ya, kita lewatin. Ini ditawarkan kembali. Yang saya blok ini ditawarkan kembali. Kalau misalkan kita mau edit jam, kita tinggal rubah. Bisa kita rubah. Di sini ada fasilitas-fasilitas yang ada. Ada berita. Ini mau saya jelaskan. Nah, di sini juga sambil jalan ya, Bu Amel juga bisa memperhatikan bahwa di sini ada lengkapi profil bisnis Anda.
Nah, pada saat kita tadi mengisi data-data pada proses pendaftaran tadi, di sini ada indikator proses pengisian Google Businessku itu posisinya udah 70%. Nah, jika Bapak Ibu hasil akhirnya nanti mau uji kompetensi, pastikan bahwa indikator untuk Google Businessku ini minimal 80%. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih 70%, itu tidak memenuhi syarat. Jadi harus 80%. Nah, di atas 80%, Bapak Ibu nanti akan ada verifikasi bahwa kita akan mendapatkan kode Google Businessku melalui surat yang dikirimkan ke rumah kita. Nanti itu ada kode verifikasinya, itu akan membuat indikator profil bisnis kita lebih dari 80%. Oke ya, Bapak Ibu ya. Bu Amel sudah sampai dashboard? Belum Pak, masih ngisi jam. Oke. Tinggal copy paste aja ya, Bu ya. Iya, ini copy aja sih. Saya dulu ini udah pernah belajar bikin ini deh. Tapi lupa. Ya, ya. Terkadang Google, Facebook itu updatean terbarunya, kalau Google sih agak lambat ya, tapi kalau Facebook pengalaman saya kemarin-kemarin hampir dalam satu hari itu updateannya bisa 2 kali. Saya tanya dong, Pak. Boleh. Ini tambahkan fitur pesan, lebih baik saya klik menerima pesan atau tidak menerima ya? Kalau kita jualan jasa dan bisnis produk, Bu, saran saya terima pesan, Bu. Terima pesan aktifkan, ya. Berarti kalau kayak gitu saya harus sering membuka Google My Business. Apa nanti bisa disetting ada warning gitu, Pak? Ada notifikasi. Ada notif ya? Ada notif. Iya. Jadi kita nggak susah-susah, Pak. Ini tambahkan deskripsi bisnis yang tadi Bapak yang saya menggunakan jelaskan. kata viral gitu ya? Iya, seperti itu, Bu. Oh, iya. Lu harus bisa, ntar gue diajarin bro, Tante Amel. 6 bos, ntar gue private tapi lu bayar gue ya. Oh. Lebih mahal nih daripada bayarnya Pak Denny. Nggak apa-apa, nanti apa di one on one apa di mana? Ya, sambil menunggu. Biasanya kelas ini berapa jam, Bapak Ibu? Sampai menjelang maghrib, Pak. Menjelang maghrib. Sanggup, iya. Bu? Iya, biasa kemarin sih sama Pak, itu seperti itu sama Pak Muhadi. Pak Muhadi ya? Iya. Oke. Tapi kan mulainya jam 3. Iya, kan Denny nggak tanya mulainya, cuma nanya biasa sampai jam berapa. Ya gue jawab lah. Siap. Tambahkan foto. Foto menyusul nggak apa-apa ya, Pak? Boleh. Di foto itu ada macam-macam ya. Ini nanti deh, sambil nunggu lah. Saya nunggu Bu Amel selesai dulu. Profil bisnis Anda sudah siap. Lanjutkan, Pak. Lanjut. Mulai. Udah deh, saya sudah di dashboard. Dashboardnya. Nah, tadi kita kan menyinggung masalah foto. Itu di dashboard sebelah kiri ada foto. Nah, itu sama saja dengan proses kita tadi yang di awal. Jadi, kita kalau misalkan kita memiliki logo, tinggal pilih logo. Kemudian kalau mau foto sampul tinggal pilih foto. Ya. Kemudian kalau kita punya video, silakan tambahkan di sana videonya. Jadi nanti semuanya, nih eksteriornya, terus makanan atau minumannya, atau produk-produknya silakan ditambahkan. Dan hebatnya sekarang,
kita pun ditambahi fasilitas menu. Jadi sama seperti WA Bisnis. Di WA Bisnis itu kita juga memiliki fasilitas brosur ya, yang ada di dalam WA Bisnis. Nah, ini Bapak Ibu silakan nanti tinggal tambahkan ya, posisinya tinggal upload saja. Semakin banyak foto-foto yang Bapak Ibu masukkan, semakin menarik dan semakin memberikan informasi lengkap tentang apa yang kita jual. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya balik lagi tadi ke beranda. Saya ulangi lagi. Ini lengkapi profil bisnis Anda apabila Bapak Ibu tujuan akhirnya adalah uji kompetensi digital marketing. Saya ingatkan bahwa indikator 70% ini harus dirubah menjadi 80%. Nah, tambah-tambahan ini akan berubah jika misalkan Bapak Ibu tambahkan di sini, klik. Nah, masukkan nama pendeknya, misalkan bakso bakar. Pak, maaf Pak. Ya. Tadi presentasinya ada di mana tampilannya? Kok saya cari-cari tempat saya enggak ada? Di beranda, Bu. Di beranda. Beranda, sebelah kiri ya, klik beranda. Sudah? Oh iya, beranda klik. Kemudian di bawahnya ada 70%, Bu. Oh iya, betul, 70%. Ya. Nah, sekarang untuk kita prosesnya untuk menambahkan ya sekarang ya. Di bawah itu ada tulisan tambahkan nama pendek profil. Nah, seperti yang ada kita lakukan di IG, kemudian di Facebook kan ada nama-nama pendek ya. Nah, sama di Google Business juga sama. Tinggal kita klik saja plus tambahkan nama pendek profil. Nah, ingat nama pendek profil ini juga akan membantu Google dalam menempatkan pencarian kita ya, bisnis kita di halaman pertama atau di urutan pertama di Google. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu, misalkan saya buatnya bakso bakar ikan Majalengka, maka nama pendeknya pun arahnya ke sana. Jadi kalau misalkan saya buat bakso, kemudian strip bakar, kemudian Majalengka, maka saran saya buatlah dengan nama yang sama. Oke ya, Bapak Ibu ya. Saya kemudian terapkan. Oke, ini mau dibagikan. Kalau tidak, tinggal di close. Kalau Bapak Ibu mau bagikan sekarang, tinggal pilih aja Facebook atau WhatsApp atau Twitter. Kalau saya enggak dulu ya. Saya untuk pembelajaran ini kita close aja dulu. Kemudian ini saya close. Nah, tinggal kita merubah yang ada di tengah ini. Tadi kan alamat sudah, jam buka sudah. Kalau misalkan ada jam khusus, misalkan midnight dan lain-lain, mangga Ibu, Bapak silakan rubah. Nah, berikutnya Bapak Ibu misalkan mau menambahkan apa nih? Kita mau coba dulu apa? Postingan dulu atau mau nambahin produk dulu, Bu, Bapak? Saya tadi latihan nambahin produk nih, Pak. Nambahin produk. Oke, sip. Kalau gitu kita lanjutkan, Pak. Kita tambahkan produk. Nah, oke, kita mulai. Nah, masukkan misalkan nama produknya bakso super. Ini buat kategori baru. Misalkan kalau kategorinya saya jualan bakso apa ya? Bakso ikan, kemudian ada bakso daging, ya daging sapi dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kategori ini kita buat karena untuk mengkhususkan jenis-jenis produk kita. Oke. Udah ya, ini udah kategori produk. Misalkan bakso, kategorinya bakso ikan. Kemudian tambahkan harga, misalkan harganya 1.000, 2.000 aja misalkan. Rp2.000 satu tusuk. Deskripsi saya buat bakso ikan dengan bahan dasar
Misalkan daging ikan asli, terigu misalkan, dan lain-lain. Nah, di sini tambahkan tombol opsional. Kalau misalkan langsung ada interaksi, kita tinggal pilih mau pesan online, beli selengkapnya, atau dapatkan promo. Nah, contoh misalkan kita klik pesan online. Nah, Bapak Ibu sudah belajar belum membuat link? Kalau kita klik tombol, dia akan redirect ke nomor WA kita. Di copy paste ya. https://2wa.me Ya. Sip. Nomor HP 668 berapa? Pakai kode wilayah enggak? Pakai 62. Pakai plus enggak, Pak? Enggak ya. 62, misalkan ini nomor HP saya. Nah. Jadi, betul Pak, seperti ini kita buat linknya untuk wa.me/nomor kode wilayah negara, kemudian nomor HP kita tanpa 0, kemudian kita klik simpan. Tinggal masukin fotonya. Oke, saya kurang foto, saya cari dulu satu lagi fotonya. Misalkan fotonya yang ini. Ayo saya simpan. Oke. Saya ambil fotonya. Open. Nah. Pak, itu ngambil foto dari luar nggak masalah, Pak? Kan kita lagi, tadi saya udah sampaikan ya Bu ya. Untuk pembelajaran, kita kan lagi coba-coba ya, trial ya. Iya. Kalau misalkan kita harus nyari bakso dulu, saya repot Bu. Oh iya Pak. Nggak, maksudnya berarti kalau misal ini sungguhan, harus foto kita sendiri toh ya? Iya, betul Bu. Oke, siap. Kalau nanti jualan baju, nanti foto pakai foto nggak apa-apa. Modelnya. Kenapa? Kalau jualan fashion, mau lebaran, mau koko, nanti modelnya pakai aku nggak apa-apa. Siap. Khusus pakaian wanita ya Pak? Oke, ini disimpan. Nah, nanti produknya akan muncul seperti ini. Jadi kalau misalkan kita klik beranda, ya. Oke, kemudian misalkan kita pilih apa tadi? Produk. Nah, ini dengan kategori bakso ikan, misalkan kita nanti punyanya bakso daging sapi, tinggal dibuat lagi, nanti akan muncul berdasarkan kategori-kategori yang ada, seperti yang ada di marketplace. Cuma yang membedakannya, kalau marketplace pada saat kita klik, dia langsung berhubungan dengan sistem pembayaran otomatis. Nah, kalau kita tidak, kita langsung redirect ke masing-masing, ke nomor HP kita masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, untuk produk cukup ya Bapak Ibu? Cukup Pak. Cukup ya. Nah, kemudian kalau produk sudah, kemudian kita larinya ke postingan. Nah, kita bicara masalah postingan, itu sama saja kita bicara seperti blogspot yang kemarin. Pasti ada bicara masalah artikel-artikel yang menguatkan website kita itu nanti akan menjadi satu target yang akan masuk ke dalam halaman satunya Google. Nah, sama dengan kita memosting, misalkan tambahkan penawaran, kita klik di sini.
Nah, kita punya diskon ya, seperti di contoh misalkan kita diskon 50% bulan Ramadan atau Ramadan ceria. Ya. Kemudian kita mau jual mulainya, kalau misalkan ada waktunya, batas waktu, misalkan kita klik tanggal mulainya, misal tanggal 15, waktu mulainya dari jam 00, kemudian berlakunya hanya 1 hari, atau berlakunya 2 hari misalkan, tinggal waktu berakhirnya jam 24, nggak bisa ya, 23:59. Oke. Kalau ini misalkan mau ditawarin lagi, detailnya Bapak Ibu misalkan punya kode kuponnya, misalnya kode kuponnya misalkan X5678SA misalkan. Kemudian link penawarannya dengan WA-Me ya. Ini persyaratan ketentuan opsionalnya misalkan harus membeli bakso bakar sebanyak 100 tusuk misalkan. Itu tinggal silakan Bapak Ibu isi. Ini saya coba. Nah, fotonya saya cari dulu ya, brosur misalkan. Promo bakso bakar. Mudah-mudahan ada. Misalkan ini ya. Saya simpan. Saya save. Saya tambahkan foto. Pilih. Saya masukkan. Harus lebih besar dari 400 pixel. Terlalu kecil. Kebetulan sayanya nggak ada editannya di sini. Saya pakai pen aja ya, karena memang nggak ada editan. Jadi sampai di mana Bapak Ibu? Sudah? Sudah mengisi untuk masalah ini? Diskon atau promo? Belum Pak, saya masih nyimak. Masih nyimak? Oke. Semoga cukup. Sudah. Kemudian saya publikasikan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu punya desain tentang, ini nggak nyambung ya, tapi harapan saya bahwa dengan diskon 50%, berarti informasi di infografisme pun harusnya 50%. Nah, ini kode ini konsumen kita dengan menggunakan kode ini mereka dapat diskonnya. Nah, tinggal Bapak Ibu bagikan postingan. Ini salah satu fungsi dari postingan. Oke, bisa Bapak Ibu coba. Di sini ada tawaran, ya. Ada produk baru, informasi-informasi apa. Kemudian untuk acara, ini banyak yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu. Silakan dicoba dulu untuk tambahan penawaran. Di Bapak Ibu kerjakan. Silakan. Kayaknya harus sharing screen deh, biar saya bisa lihat.
hasilnya. Kalau diizinkan. Ini nambah postingan sama nambah apa tadi itu produk itu nggak menambahkan persen ini ya Pak ya? Betul, enggak. Nggak bisa, tetap 70% ya kalau menambah ya? Iya. Yang bisa ngangkat jadi lebih dari 70% itu apa Pak? Oke, sebentar ya Bu ya. Yang jelas informasi-informasi tentang bisniskunya yang harus kita isi. Yang tadi misalkan nama pendek tadi ini udah diisi Bapak Ibu? Logo? Bentar. Ini branding. Logo. Saya buat yang ini. Logo. Misalkan ini. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Silahkan diisi semua ya Bapak Ibu ya. Kita rehat dulu ya Bu ya. Iya Pak. Ya.
Sampai jam berapa rehatnya, Pak?
bersemangat. For example, there is Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Sebentar saya screen dulu. Nah, tadi saya bakso. Udah berubah belum indikator persentase dari bisnisnya? Saya udah 85% ya yang saya. Oh, bisa berubah langsung ya? Di refresh dulu, Pak. Tadi kan saya keluar, terus saya refresh, saya munculkan kembali, klik bisnisku, kemudian masuk kembali ke dashboard. Sudah berubah belum? Tadi kan di awal dashboard itu masih ada jam ya. Di sebelah tengah, di tengah-tengah ini ada jam buka. Kemudian ada identitas lain yang harus kita isi. Nah, ini sudah berubah. Kemudian muncul alamat website gratisan. Alamat website gratisan itu kita pakai punyanya Google Business Site. Gimana? Sudah ada Belum, perubahan? Pak. Belum berubah? Tampilannya udah seperti saya belum? Bentar. Masih ada jam buka? Kalau di saya kan sudah berubah ini. Jam bukanya di mana ya, Pak? Kan awalnya di tengah-tengah di sini ada import, ada yang harus kita edit. Buat postingan, Yang foto. kalau kita geser ke bawah, Foto dilihat. sudah tampilannya sama seperti saya. Anda ada di web alamatnya. Belum ada? Belum. Dapatkan akses penuh profil itu. Kalau kita balik dulu ke ini Google Businessku, kita klik. Ini statusnya masih kode diminta kan? Ya. Ya, beda dengan yang saya udah terverifikasi. Bisnis. Itu masuk kemana, Pak? Beranda ya? Ini yang di atas, yang di atas Bentar. ini yang ada. Iya, yang ada logonya. Klik di situ ya. Klik, ya. Sebentar, saya lagi klik. Kemudian setelah itu, Pak, menu Google Business ini ada di email kita ya, Pak ya? Iya, ada. Nah, contoh misalkan Joe ikan hias ya, ini contoh. Ini yang belum terverifikasi, nanti ada tulisan verifikasi menunggu keputusan. Nah, ini kita menunggu surat dari Google. Nah, ini belum berubah seperti ini? Belum ada? itu ada di mana, Pak? Beranda ya? Iya. Beranda, kemudian perbarui jam buka. Mendingan Mbak Amel share aja biar ketahuan. Iya, mendingan share aja, betul. Share aja. Biar tak bantu nyariin. Share aja, share aja. Wait, Boleh Bu Amel di-share? Jangan, Pak. Nanti ketahuan saya mau buka apa. Kan masih contoh. Oh, ya Pak, udah berubah ya. Udah 85%. Udah berubah ya? Ya. Ya sudah, Pak. Nanti saja saya belakangan menyusul. Lanjut dulu aja, Pak. Gara-gara gak mau share ya. Oke.
eh balik lagi, yang harus kita pastikan, Bapak Ibu, yang pertama tadi kalau kita uji arahannya mau ke Ujikom, pastikan profil bisnis kita statusnya adalah minimal 80%. Oke, ini contoh salah satu contoh yang saya buat tentang Jo ikan hias, ya. Ini sama saya buat di sini, ini jadi 80%. Nah, berikutnya Bapak Ibu harus bisa membuat postingan, ya. Postingan-postingan itu nggak jauh bentuknya sama dengan artikel-artikel yang kita buat di Blogspot atau di WordPress. Oke ya, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisi dari dashboard ini, saya ulangi lagi tentang info. Jadi kalau kita klik info, nah ini ya kalau misalkan saya jualan ikan hias, ini dimasukin, ini semua yang. Nah, satu lagi, biasanya Google paling suka kalau kita tambahkan ini, tambahkan tanggal buka. Ya. Kemudian tambahan deskripsinya itu kita tambahin. Ya, semua yang ada di sini yang bisa kita isi silakan isi. Nah, saya balik lagi ke yang awal ke bakso ikan. Nah, ini ajaibnya saya tidak perlu menambah atau menunggu kode verifikasi dari Google. Karena mungkin definisinya adalah saya salah satu kontributor dari Google Map ya, dari Google Map itu mereview tempat-tempat yang ada. Jadi salah satu keuntungannya saya bisa terverifikasi tapi untuk kasus-kasus tertentu saja. Bapak Ibu masih jelas ya, karena di sini hujan gede. Jelas, Pak. Jelas ya, jelas. Oke. Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyain tentang postingan dengan info? Belum, Pak. Belum ada ya. Jadi pesan saya, ini Bapak Ibu tujuan akhirnya adalah Ujikom kan? Ya. Betul ya. Jadi pastikan Bapak Ibu nanti membuat artikel yang Bapak buat di di Blogspot itu tinggal copy paste saja, tinggal buat postingan baru di dalam Google Business. Jangan membuat yang baru ya, cukup tinggal copy paste postingan-postingan yang sebelumnya yang sudah dibuat di dalam Blogspot. Oke, itu jelas ya. Kemudian info Bapak Ibu silakan isi secara kenyataannya pada saat kita mau berbisnis, semua informasi yang dipinta oleh Google silakan diisi dengan sebaik-baiknya. Namun kalau untuk pemenuhannya sebagai uji kompetensi ini nggak perlu terlalu lengkap. Yang penting mah persentase 80% dalam profil itu tercapai. Begitu. Oke, Bapak Ibu? Oke, Pak. Berarti ini kalau di atas 80%, saya udah 85 udah ditinggalin aja ya, Pak? Ya, jangan ditinggalin, Pak. Tugasnya dikerjakan. Yang dikerjakan itu postingan-postingannya, Pak. Oh, post ini ya? Iya. Sebentar, Pak. Ini ada petir. Sebentar. Di sini petirnya galak-galak. Ya, di situ.
Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah kita ke situs ya, Bapak Ibu. Klik situs di dashboard. Nah, Google memberikan fasilitas website gratis, walaupun tidak bagus-bagus, tapi ya lumayan lah untuk menambah informasi bisnis kita. Nah, pada saat kita ngeklik situs, kita tinggal muncul dialog, kemudian kita pilih mulai. Nah, di sini ada tambahan-tambahannya, ada tema di sini. Tinggal pilih saja sesuai keinginan Bapak Ibu. Nanti tampilannya ada di sebelah kanan ya, previewnya. Nah, ini kalau misalkan anggaplah sudah ya, saya klik. Kemudian ceritakan kisah. Ini silahkan. Karena apa yang kita informasikan di dalam dashboard Bakso Pasar Ikan itu nanti akan dimunculkan di dalam websitenya Google khusus untuk bakso bakar ikan. Jadi ini nanti kalau misalkan semakin kita banyak mengisi, semakin banyak juga informasi yang ada di sana. Gitu. Misalkan ini foto-foto produknya ada 10, maka nanti tampilannya akan menjadi 10 foto. Kemudian ini misalkan Bapak Ibu mau klik masalah foto, upload foto galeri, silakan. Ya. Kemudian peta kita di dalam websitenya nanti otomatis akan dibuat oleh Google. Kemudian kontaknya juga sama, otomatis sudah dibuatkan jam buka dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di atasnya, di sini Google menawarkan kalau misalkan Bapak Ibu mau, kalau ini kan bakso bakar ikan.business.site, itu kan kurang menjual ya alamat websitenya. Bapak Ibu bisa difasilitasi oleh Google dengan misalkan baksobakarikan.com. Harganya kalau kita beli 165.930 per tahun. Nah, sedangkan kalau kita beli di tempat biasa, biasanya ya harganya sekitar 90 ribuan sampai dengan 150 ribuan ya setahun untuk masalah domain. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Editan-editan ini untuk masalah website itu tergantung dari kita mengisi dari dashboard yang kita buat. Masalah postingan, semakin banyak postingan yang kita isi, semakin banyaklah nanti informasi-informasi yang ditampilkan di dalam situs, Bapak Ibu. Jadi, ini merupakan hasil yang kita kerjakan. Udah dicoba Bapak Ibu? Iya, ya, sedang dicoba, Pak. Coba ya. Nah, kalau misalkan sudah, nanti Bapak Ibu tinggal kopikan